Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, halo teman-teman. Senang nih bisa silaturahmi lagi walaupun lewat Zoom aja karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Tapi dalam pandemi kita juga tidak boleh atau tetap harus bisa bersilaturahmi. Senang nih teman-teman bisa ngumpul lagi. Gimana nih, Roni, Maika, Mutia, sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, oh iya teman-teman, kita nggak berasa ya kita udah puasa lagi aja atau dalam nuansa Ramadan. Nah, mungkin ini juga sebagai proses pertama kita nih adaptasi, di mana itu kita bekerja atau dalam masih proses CPNS dan juga dalam posisi berpuasa. Jadi ada kerja, puasa, dan juga proses jadi CPNS. Nah, mungkin sebagai awal pembuka nih, ya, ada yang mau di-sharing dulu nggak nih teman-teman tentang lagi bekerja, lagi puasa, lagi proses CPNS? Ada yang mau sharing mungkin? Ada. Aku Oke, mau sharing nih, Kak. Ya, teman-teman. gimana Mei? Jadi aku kemarin waktu awal-awal puasa itu dikasih tugas untuk nge-review salah satu video tentang pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, di video itu pelayanan publiknya tuh sangat profesional banget. Para ASN-nya tuh melayani dengan ramah, cepat, kemudian tanggap, dan beda banget sama perspektif yang ada di masyarakat yang selama ini kita sering dengar gitu, kalau pelayanan birokrasinya berbelit-belit dan susah kayak gitu. Oke, jadi dapat tugas Mei ya tentang nge-review video, di mana videonya itu berupa contoh ASN yang baik sekali gitu ya, di mana melakukan pelayanan publiknya dengan cepat, responsif. Beda sama image-image ASN atau PNS terdahulu yang lebih lambat, berbelit-belit. Seperti itu, Mei ya? Iya. Keren. Oke, nah teman-teman, nyambung kayak yang kemarin nih, kita kan diskusi, ketemuan gini, harus diskusinya yang berfaedah gitu ya, yang masih ya, seputar kita sebagai ASN ya atau sebagai nanti kita ke depannya sebagai abdi negara gitu ya. Karena tadi Mei udah ngebahas tentang pelayanan publik gitu ya. Kalau kita diskusinya yang berfaedah tentang pelayanan publik dan masih nyambung gitu ya. Setuju nggak nih teman-teman? Boleh. Setuju. Boleh, Ya. boleh. Tapi nyantai aja kok ini. Jadi kayak kita bahas atau diskusi tentang pelayanan publik, nanti sambil berdiskusi, sambil masukin input satu sama lain, silahkan. Jadi lebih kaya nanti kita pengetahuan tentang pelayanan publik. Mungkin aku izin nih ya, Cie, untuk mulai dari aku. Nah, kalau pelayanan publik sih yang aku tahu ya itu ternyata ada di undang-undang nih, teman-teman. Undang-undangnya itu nomor 25 tahun 2009, tahun 2009 tentang pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan ya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Oke, semacam textbook banget ya. Tapi ya intinya sih sebenarnya ada tiga sih teman-teman. Intinya ada tiga, yaitu ada organisasi penyelenggaranya, ada penerima layanannya, dan juga ada kepuasan yang diberikan. Ya gampangnya mungkin kayak ada pemerintah yang menyelenggarakan, ada penerimanya kayak masyarakat, dan juga dari situ kepuasan yang diberikan kayak masyarakatnya puas nih, kurang lebih kayak gitu sih yang aku tahu. Nah, kemudian lanjut yang aku tahu juga nih ada prinsipnya. Ternyata dalam pelayanan publik nih punya prinsip, teman-teman. Ada 9 yang aku tahu nih. Nah, apa aja itu? Yaitu ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, kemudian mudah dan murah, efektif dan efisien, kemudian aksesibel dan akuntabel, dan berkeadilan. Ya gampangnya kayak kita harus melakukan pelayanan publik nih responsif tadi yang udah disebutin sama Meka ya. Jadi harus cepat, tidak berbelit-belit, dan juga kita harus bisa menyelenggarakan pelayanannya tuh mudah dan murah, efektif dan efisien. Gitu sih, mungkin masih dasar banget ya yang aku tahu tentang pelayanan publik. Makanya kan kita diskusi nih, teman. Nah, mungkin Roni nih, Ron, ada yang udah kamu tahu belum tentang pelayanan publik dan bisa di-sharing kita sebagai pengetahuan sama-sama nih? Oh iya Don, nah, kalau masalah pelayanan publik ya kita tuh yang pertama tuh harus membentuk pola pikir ASN dulu ya. Nah, sebelum membentuk pola pikir, tentu kita sebagai ASN harus tahu dulu fundamental dari pelayanan publik sendiri. Nah, itu terdiri dari eh,
pelayanan publik merupakan hak setiap warga sesuai dengan amanat konstitusional. Yang kedua, di mana pelayanan publik ini diselenggarakan oleh pajak yang dibayar oleh warga negara sendiri. Dan yang ketiga, diselenggarakannya pelayanan publik ini untuk mencapai cita-cita bangsa biar maju ke depannya. Nah, habis itu kita harus membentuk pola pikir bahwasanya ASN ini melayani, bukan dilayani. Nah, kita sebagai ASN harus sadar itu dulu. Nah, barulah bisa menerapkan prinsip-prinsip yang tadi Doni bilang. Nah, dan hasilnya tentu akan dilihat di kepuasan masyarakat sendiri. Jika masyarakat puas dan layanannya bagus, pasti masyarakat akan ngomong ke masyarakat-masyarakat lain bahwasanya pemerintah sudah melaksanakan pelayanan publik dengan sangat memuaskan. Nah, paling itu sih Don, masalah pola pikir ASN dulu. Oke oke. Jadi kalau dari Roni tentang kita harus tahu juga ya pola pikir pelayanan publik, yaitu kita harus sadar atau paham kita nih melayani ya, bukan dilayani. Jadi kita harus siap untuk melayani masyarakat. Kemudian kita juga harus paham ya, kita ya gaji kita berasal dari pajak, jadi kita harus melayani masyarakat dengan baik. Dan kemudian dalam pelayanan itu ternyata ada cita-cita bangsa yang besar kalau kita bisa melakukan pelayanan dengan baik. Kayak gitu, Roni. Keren, keren. Nah, Benar, kalau benar, benar. kalau Mutia nih yang mau di-sharing tentang pelayanan publik apa nih? Nah, ada nih namanya etiket pelayanan publik. Etiket itu apa sih? Etiket itu aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Nah, dalam pemberian layanan kepada pengguna jasa ini, ada beberapa dasar etiket yang harus kita lakukan sebagai ASN. Di antaranya itu, kita harus bersikap sopan santun, kita juga harus menghargai pendapat dari pengguna jasa kita, terus kita juga harus bersikap penuh perhatian dalam batas yang wajar. Kita juga harus bersikap kooperatif, di mana kita apabila warga memerlukan bantuan, seperti mengisi form, bisa kita bantu. Terus tenggang rasa ini juga penting, agar kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan di mana aja nanti kita berada. Nah, agar masyarakat lebih nyaman dalam berinteraksi dengan kita harus bersikap akrab dan bersahabat. Sebagai pelayan masyarakat, kita juga harus lebih bisa nih mengendalikan emosi kita. Terus etiket ini ada ininya loh, manfaatnya. Di antaranya itu memudahkan kita dalam membaca situasi, mampu mencari bahan pembicaraan dan yang tanpa melukai orang lain. Terus kita juga lebih dahulu menghargai orang lain, dan yang terakhir kita dapat memupuk rasa percaya diri kita. Itu sih. Oke, jadi mengenai etiket ya, atau bagaimana sih cara melakukan pelayanan publik dengan baik dan benar yang sesuai gitu ya, Mutia ya? Oke oke, jadi tadi definisi udah, kemudian pola pikir udah, etiketnya juga udah, cara melakukannya. Nah, kalau Meika nih yang mau di-sharing tentang pelayanan publik untuk melengkapi nih, apa nih? Oke, jadi setuju banget sama Mbak Ratna dan juga Mas Roni. Tadi kalau penerapan pelayanan publik itu sangat erat kaitannya dengan etiket. Nah, kita sebagai seorang ASN ini sangat-sangat perlu memperhatikan etiket dalam bekerja, seperti penampilan, perilaku, ekspresi wajah, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan juga cara bertanya. Nah, dengan sikap ideal seperti itu, kita harus bisa menempatkan diri dengan baik. Apalagi kalau masyarakat ini kan sering banget nih berinteraksi dengan kita, dan masyarakat punya karakter yang bermacam-macam. Sehingga kita dalam melayani harus fokus, sabar, dan juga bisa membedakan urusan pribadi dan juga kepentingan publik supaya tetap bisa bekerja secara profesional dan menerapkan pelayanan publik sesuai dengan standar sebagai seorang ASN. Jadi mereka menambahkan ya tentang sikap yang baik dan yang ideal dan yang harus kita jaga tuh, dan juga kita harus tingkatkan sebagai kita ASN dalam melakukan pelayanan publik seperti itu ya. Menarik sih. Cuman kayaknya aku sih ngelihatnya yang udah aku bahas dan teman-teman yang bahas nih textbook banget nggak sih, kayak ada bingung gitu ya, ya nggak sih? Nah, gimana kalau teman-teman boleh apa ya kasih pemahaman bersama yang lebih mudah gitu, yang lebih bisa kita ingat dan bisa kita bawa pulang setelah sesi ini tentang pelayanan publik, yang kegambar apa sih pelayanan publik? Nah, kalau Roni gimana nih Ron? Kalau di aku sih Don, pelayanan publik intinya kita sebagai ASN melayani.
dengan pelayanan prima agar memuaskan masyarakat atas layanan sendiri dan membuat image dari pemerintah sendiri bagus di mata masyarakat karena mereka memiliki hak untuk itu karena kita sendiri kan dibayar dari pajak yang mereka bayar. Nah, sebagai orang yang melayani tentu kita harus memberikan pelayanan yang prima. Paling itu sih. Oke, pelayanan yang prima. Pelayanan publik adalah pelayanan yang prima. Sip. Kalau Mutia, gimana nih? Oh, aku setuju banget sama yang dibilang Mas Roni tuh. Cuman mau nambahin aja kali ya. Kan kayak aku tuh habis denger yang masalah SIM yang sekarang bisa lewat handphone. Jadi kayak pemerintah tuh memberikan pelayanan yang bergerak cepat lah, mengerti lah kebutuhan kita. Karena kan lagi pandemi, nggak baik kan berkerumun. Langsung nih ada nih pelayanan publik yang berupa pelayanan SIM yang lewat handphone gitu sih. Oke, jadi ternyata sekarang pelayanan publik nih bisa dilakukan juga ya, atau diakses lewat handphone. Wah, makin canggih ya, karena aku juga baru tahu. Jadi kayak nggak melulu harus ke gedung atau ke kantor ya. Oke, kalau Meika, gimana? Oke, kalau aku untuk pelayanan publik ini dapat kita lakukan dengan kita nih kalau berangkat kerja niatnya untuk melayani kayak gitu, diawali dengan niat, kemudian juga kita melakukan pelayanan itu seperti apa kita ingin dilayani juga gitu. Jadi supaya pelanggan nanti bisa puas dengan pelayanan kita dan saat ini kita harus lebih peka untuk mengingatkan sama rekan kerja ASN untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Karena dengan pelayanan maksimal itu nanti masyarakat tentunya akan memberikan penilaian yang baik dan dapat meningkatkan citra instansi. Oke, jadi ada penambahan kita sebagai ASN nih rekan kerja ya, harus juga saling mengingatkan tentang target pelayanan publik yang maksimal atau prima. Seperti itu ya, kayak. Kalau Mas Doni sendiri? Oke, aku ya. Kalau aku sih pemahaman yang bisa dibagiin gitu ya tentang pelayanan publik yang mudah sih. Jadi ingat teman aku tuh dulu kemarin positif COVID. Nah, kemudian dia dirujuk dari puskesmas ke Wisma Atlet dan kemudian dia nih dirawat nih teman-teman di Wisma Atlet dari awal sakit sampai sembuh dan itu gratis semuanya sampai dia pulang, sampai dia negatif. Nah, aku sih ngelihatnya itu merupakan pelayanan publik ya, teman-teman. Jadi pemerintah hadir untuk menjadi solusi atas masalah masyarakatnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Aku sih ngeliatnya kayak gitu sih. Bagus sih. Oh iya guys, ngomong-ngomong nih kan kita masih ada tugas tuh ya yang individu ya. Oh iya. Kira-kira teman-teman udah pada ngerjain belum ya? Aku juga belum sih, soalnya deadline-nya malam ini nih. Wah, Oh bener-bener. iya ya, benar-benar. Harus dikerjain sih. Iya, deadline-nya malam ini lagi. Waduh. Oke Ya, deh. mungkin kita cukupin dulu ya. Oke, siap. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Oke. Gimana nih? Sip. Setuju. Sip. Nih, makasih nih teman-teman ya udah nyediain waktunya. Kita bisa bawa pulang lagi nih tentang apa itu pelayanan publik seperti itu ya. Nanti kalau ada waktu kita nanti diskusi lagi, kita ketemu lagi, mungkin bahas-bahas yang lebih faedah lagi atau topik berikutnya. Makasih teman-teman ya, tetap jaga kesehatan, Iya. selamat berpuasa. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.